agung Bengkulu kang ngapura Sakuru lase aku Saliru maha aku Hasibu kang nyukupi Karimu maha luman Rokibu kang ngawasi Mujibun badani Wasi'un jembarake Hakimu wicaksana Wadudu kehasiin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus samadi yahdil rasad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi salimi wal ali kharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman wa sa'ati ya ayyuhal khasis salamullah alaika rabbini bi idnillah wangdur ila ya sayyidi binadrah musilatin ila hadratil aliyah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah amma ba'd. Sewu dumateng para sepuh dalah pilih sepuh susipun Ibunda Hajah Siti Marhamah dan juga dumateng ketua di kelompok Yasinan ya kan Ibu Siti Munawaroh dan juga dumateng sedoyo para pengurus atau penggerak sponsor Yasinan tahlil wonten ing Desa Krajan menika yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kanthi rahmat fadl Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap ke pangkuan beliau junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wala jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Dengan harapan mudah-mudahan para priyantun agung kekasihipun Allah Subhanahu wa taala yang saya sebut di atas tansah memberi janggungan, memberi syafaat, tarbiyah, karomah, nadrah kepada kita sehingga dalam kita melaksanakan ibadah baca Yasin dan tahlil ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu niku betul-betul Rasulullah itu sangat cinta kepada para ibu-ibu. Maka sesuai dawuhnya Rasulullah, ibu niku termasuk imadul bilad, imaduddin. Mira, ibu ini sebagai jaga negara, sebagai jagai agama. Para ibu yang kami muliakan, dalam kehidupan kita semua manusia kalau ditanya
pasti menginginkan hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Gitu. Panjenengan pengen hidup bahagia, selamat dunia akhirat atau tidak? Gitu. Mbok iku tuk maling, mbok iku koruptor. Pasti kalau ditanya, aku ya pengen selamat, bahagia ning dunia, tentrem, di akhirat masuk surga. Ora aneh. Lah, dalam untuk menuju tiket kebahagiaan dunia dan akhirat niki, semuanya itu perlu proses. Dan di dalam proses itu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun diajarkan. Ya, sudah diajarkan kepada kita, betul-betul kita mencapai sampai di situ apa enggak? Kalau angen-angen kabeh niate pikirannya ya gitu mimpinya. Tapi suatu cita-cita, keinginan itu kalau enggak dilewati sesuai dengan fase-fase ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sehingga tercapai bahagia selamat dunia dan akhirat, tidak akan bisa. Untuk itu mari kita tarik secara global bahwa kita sebetulnya kalau sesuai dengan janji kita, panjenengan rumaos janji kali Gusti Allah napa mboten? Sedina ping 5. Bu. Napa janjine? Tahu sumpah napa karo mboten? Pernah nggih? Nalika salat 5 kali napa sing diwaos ingkang sampeyan janji ning Gusti Allah? Sama ikrarkan. Innas sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuhi lan ibadahku, wa mahyaya lan hidupku, wa mamati lan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, krono Allah Subhanahu wa taala. Niku monggo. Kalau kita betul-betul sesuai dengan ikrar kita yang tiap hari, satu hari satu malam kita baca di hadapan Allah itu kita terapkan, insya Allah kita hidup ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan tercapai bahagia ayam tentrem dunia akhirat. Niku rumusane niku. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Jadi sholat ini krono Allah, karena Allah. Mari kita koreksi di dalam hati kita sendiri-sendiri. Betul atau tidak bahwa sholat kita itu betul-betul karena Allah, apa mergo karena sungkan, hanya sesuatunya apa itu tradisi? Ini yang bisa menilai adalah kita sendiri. Padahal sholat itu inna sholat tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mencegah kegiatan fasai wal munkar. Nah, nek wis sholat kok tambah fasai wal munkar, ini perlu dikoreksi sholatnya. Betul-betul karena Allah tidak. Karena Allah berarti sesuai apa yang diwajibkan oleh Allah, satu hari satu malam 5 kali, maka kita betul-betul berjuang untuk menuju melaksanakan perintah Allah. Janji kita melaksanakan sholat 5 waktu. Abot boten. Oh, niki sing iso awake dhewe lho, saya ndak ngarani. Berat. Abot lho, apalagi tempat waktu.
Belum lagi pada waktunya kita waktu sholat. Sholat itu karena Allah. Nalika kita melaksanakan sholat itu betul-betul ingat kepada Allah dan tidak. Nah ini. Nah itu nanti jeru. Penting kita ya. Yang paling pokok kita terus melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah kita karena punya keluarga, monggo keluargane dijaga cileke untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Niki. Karena panjenengan ini jaga, ibu-ibu adalah sebagai jaga. Nek jaga gak kuat, gak kokoh dalam di lingkungan keluarga ini ada mungkin putra atau mungkin bapak yang jaga sholat main. Jangan waleh-waleh kita untuk memperingatkan, mengajak waktunya sholat, Pak, nak, le, duk, sudah sholat apa belum? Ini kewajiban kita. Karena jaga ini kilo sholat nih kilo agama. Wa nusuhi lan hidupku. Wa nusuki ibadahku. Ibadah ini krana Allah. Yang bisa mengoreksi hanya diri kita sendiri. Betul apa belum dalam kegiatan ibadah kita? Sedekah ya termasuk kegiatan ibadah. Kita bicara apapun juga kegiatan ibadah krana pamer atau mungkin kita pada waktu yasinan tahlil iki ora penak koncone wedho melok aku besok piye ra nek sing nahlili. Lah ini gak krana Allah. Nggih mboten? Biasakan ditanamkan di jerone hati bahwa kita melaksanakan ibadah termasuk mengadakan yasinan, tahlil ini adalah panggilan karena semata-mata Allah. Senajan enggak diseneni Gusti Narah Bulastri enggak nyeneni, enggak ngelekne, iki panggilan. Karena Allah ibadah ini tak untuk kepentingan kita sendiri. Kalau nanti semuanya karena Allah, tidak, insya Allah apapun yang terjadi tidak akan kecewa. Kadang-kadang karena tidak karena Allah, boleh kita hilang yasinan oleh ngono. Ngono sing delok nggone sapa, didelok sing di rumah. Hidangane gitu kecewa kadang gitu. Tapi karena Allah, apapun ini semata-mata untuk Allah. Itu tidak akan ada kecewanya. Insyaallah gitu ikhlas karena Allah Subhanahu. Ping 3 nggih menika wa mahyaya. Hidupku. Hidup kehidupan kita sehari-hari urip niki lho krana Allah. Oleh Allah dibeli mata, maka aktivitas hidup kita mata ini kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Kindelok barang sing apik-apik nek pengen diridhoi dening Gusti Allah. Punya telinga juga gitu untuk mendengarkan barang-barang yang baik. Kalau yang terpaksa itu ada barang-barang yang tidak baik, suara yang tidak baik, dianggap saja mlebu kuping kiri, metu kuping kiwa. Diwalik nggih, mlebu kuping kanan, mlebu kuping kiwa. Bes hilang. Ini hidup karena Allah. Sayang karena Allah. Biar ada apapun juga. Tangan juga begitu aktivitas kita. Kaki juga begitu. Diberi kaki. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan ini kita diwajibkan untuk usaha. Ya, cari ekonomi. Ya, makanya karena Allah hidup ini karena kebutuhan hidup ini karena Allah, otomatis mari kita pageri dalam aktivitas untuk ekonomi itu pun menurut jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Ini karena Allah loh. Gak mungkin yang diridhoi Gusti Allah. Sukses itu belum tentu ya diridhoi dan tidak.
Ada yang diridhoi Gusti Allah, ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin dalam hidup ini apa dia sukses, usaha bekerja begini-gini sukses. Belum tentu kesuksesan itu mendapatkan ridho Allah. Lah kok begitu? Iya, karena cara untuk kita bekerja ini tidak menurut real tuntunan yang telah ditentukan oleh Allah. Mungkin barang haram, mungkin menipu, mungkin ngapu terusnya itu kan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini harus bisa membedakan. Belum tentu wong sukses, wong sing anu diridhoi. Oh nyatane kaya sukses. Gusti Allah niku lho. Mesti nuruti apa karepe menungso, tapi nuruti mbok elek pun dipanggat dikabulne. Tapi belum tentu itu diridhoi oleh Allah. Ini harus bisa membedakan. Ya. Keempat yaitu mati. Ketika waktu-waktu kita itu nanti mati, ini mati yukrono Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali karena kehendak Allah. Maka untuk itu di dalam mati itu pun sendiri Allah memberikan pilihan, memberikan petunjuk kepada manusia, karena mati mukrono Allah nanti insya Allah husnul khotimah. Lah bagaimana cara kita husnul khotimah? Disitulah panjenengan sudah dibimbing oleh para ulama lewat, mungkin di situ di Al-Qur'annya sudah dijelaskan, hadisnya sudah dijelaskan lewat Rasulullah, bagaimana dalam perjalanan hidup terakhir sukses dan tidaknya nanti menungso itu husnul khotimah atau tidak. Babar niku wis ora urip nek. Najana sugih kaya ngapa, senajana ning donya bondo-bondo tok, tapi akhir perjalanan urip niku mboten husnul khotimah, berarti tidak sukses. Karena terakhir perjalanan hidup manusia itu adalah husnul khotimah. Untuk itu rangkaian dari awal salate, ngibadahi, uripe supaya matine nanti husnul khotimah, monggo semuanya itu yang bisa ngoreksi kita sendiri-sendiri dengan adanya panjenengan terus untuk mencari ilmu dan meningkatkan, yaitu suatu kegiatan-kegiatan yang berupa ibadah untuk kesadaran pada Allah SWT niki, insya Allah akan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidayah niku oleh iso namun oleh dengan teman-teman usaha, artinya mujahadah. Mujahadah niku artinya teman-teman merangi hawa nafsu, gak lumoh teman-teman niku jenenge nemen-nemen ini merangi hawa nafsu niku jenenge mujahadah. Salat sing males, ayo teman-teman merangi supaya gak males. Urip sing elek-elek ayo merangi supaya gak berbuat dalam kehidupan ekonomi, gak curang, gak menyakitkan orang. Diperangi. Niku temen yang mujahadah. Lah lapat-lapat mujahadah kata. Masuk jaring daun niku lapate mujahadah kan kata nggih. Mujahadah. Sebab wong nek sawah ngoten niku insyaallah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali dawuh, al mujahadatu miftakul hidayah, la miftakalla ila siwa. Mujahadah itu lho kuncine hidayah. Ora bakal oleh yaitu hidayah kecuali dengan mujahadah. Lah mujahadah secara umum itu adalah teman-teman berjuang merangi hawa nafsu. Nafsu dalam kita khusus ibadah khusus, dalam melaksanakan sholat, dalam kita kehidupan, dan juga nanti terakhir berjuang teman-teman merangi nafsu. Makanya sampai akhir akhir hayat niko di napa niko dituntuni niko di Jakarta merangi nafsu supaya angen-angen iki lho eling karo Gusti Allah sehingga nanti matinya husnul khotimah. Niku mujahadah. Nah, maka para ibu-ibu semuanya yang akan kula ngerti, tidak banyak yang saya utarakan. Saya kira nanti sudah